Yeah, Tuhan Yesus kita dahsyat, Tuhan Yesus kita luar biasa. Apa saja yang dikerjakannya sungguh luar biasa buat setiap kita. Bahkan Alkitab berkata tidak pernah dia berikan batu untuk anak-anaknya yang minta roti. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat, karena memang kamu hebat. Mungkin sudah berkata, kita bisa banyak masalah, saya banyak persoalan, tetapi Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di tengah-tengah kita. Bisakah sudah bayangkan kalau roh dari Kristus yang membangkitkan, atau roh dari Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita? Bukankah itu berarti kamu hebat? Makanya Alkitab bilang bahwa apa yang aku kerjakan, kata Yesus, dapat juga kamu kerjakan, bahkan lebih besar lagi. Bahkan Alkitab bilang bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan memberkati kita, dan akan selalu menuntun kita. Dan dari situlah saya dapat mengambil kesimpulan bahwa engkau adalah orang yang hebat. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, secara khusus kita akan membahas 33 kunci untuk membangun rumah tangga yang penuh kemuliaan Tuhan. 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saya akan membahasnya dari Tanah Perjanjian buat setiap saudara sekalian. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat dari Tanah Perjanjian ini kiranya memberkati saudara ketika saya berbicara tentang tuntutan dalam rumah tangga. Perlukah suami menuntut istrinya harus begini, harus begini, harus begini? Perlukah istri menuntut suaminya, papa begini dong, papa begini dong, papa begini dong? Makin kita banyak menuntut, kita makin banyak kecewa. Tapi makin banyak kita menerima, kita akan melihat berkat Tuhan yang sempurna. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rugi besar kalau saudara tidak mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Karena saya berdoa sehingga kuasa Tuhan lewat firman-Nya akan menuntun kita pada hal-hal yang indah, dahsyat, dan luar biasa. Haleluya, diberkatilah. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Haleluya. Artinya kita gak akan hidup hari ini dengan berkat yang kemarin. Hari ini Tuhan kembali menyediakan berkat yang segar buat kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam pembahasan kita 33 kunci. Saya harap 12 kunci pertama yang sudah saya bagikan buat jemaat sekalian, tetap jemaat sekalian masih ingat, masih simpan, dan yang paling penting adalah juga masih dipraktekkan. Kadang-kala masih gagal, kadang-kala masih lupa, ya kan? Tetapi karena itu firman Tuhan perlu didengar lagi, firman Tuhan perlu didengar lagi. Saya encourage saudara beli CD-nya sehingga saudara bisa belajar lagi. Saudara yang mencatat, jangan cuma mencatat, tetapi baca lagi, sehingga kita terus mengalami hal-hal yang dahsyat. Haleluya. Nah, jemaat sekalian, dalam pembahasan yang ke-13 ini, apa yang sedang kita bahas di sini? Dalam pembahasan ke-13 ini adalah salah satu hal yang penting yang harus kita bahas, yaitu tentang tuntutan. Perlukah? Ini dia. Ya kan, kita kalau melihat sesuatu yang kurang dalam pasangan kita harus menuntut supaya dia bisa lebih. Konsepnya bagus, tetapi saya khawatir caranya keliru. Nah, kenapa itu? Nah, kita baca dulu dalam Alkitab, Ayub pasal 19, ayat 28 sampai 29. Ada banyak orang yang berkata, aduh, Ayub bicara penderitaan terus, pendeta. Itu kan konsep umumnya. Tapi kita ada banyak pelajaran-pelajaran dahsyat di dalamnya. Ayub 19 ayat 28 sampai 29. Dua ayat penting ini saya mau bagikan buat setiap saudara. Dikatakan apa di situ? Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Artinya gini, Alkitab bilang, kalau kita mau cari kekurangan orang, selalu kita akan ketemu. Dan kemudian, kita merasa benar. Kenapa kita merasa benar? Karena kita punya alasan untuk menuntut. Nah, punya alasan untuk menuntut tidak harus membuat kita menuntut. Hello? Saya ulangi sekali lagi boleh ya? Supaya saudara ngerti benar nih, iya kan? Mungkin sebagian saudara bilang, wah ini mantap nih. perlu saya taruh di Twitter nih, perlu ganti status nih, perlu taruh di Instagram nih. Silahkan, iya kan? Silahkan. Yang penting saudara ingat betul, iya kan? Bahwa punya alasan untuk menuntut tidak membuat kita beralasan untuk menuntut. Hello, saya ulangi sekali lagi. Punya alasan untuk menuntut tidak membuat kita harus menuntut. Halo, saya ulangi sekali lagi. Punya alasan untuk menuntut tidak harus membuat kita menuntut. Kalau saudara menatap saya, kenapa? Loh,
Karena kita belajar hidup Kristen adalah hidup yang rela kehilangan hak untuk membawa damai. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama kita buat langkah profetik kita. Saya rela kehilangan hak. Sama-sama bilang, saya rela kehilangan hak untuk menjadi pembawa damai. Aha, sekali lagi lebih mantap boleh ya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya rela kehilangan hak untuk menjadi pembawa damai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Karena Alkitab, saya bilang apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Yang setuju sama saya katakan, saya anak Allah. Saya harus menjadi pembawa damai. Haleluya. Lihat selanjutnya. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, artinya gini. Karena saya punya alasan untuk menuntut, saya lihat kekurangan orang dan saya bisa menuntut, maka saya harus menuntut. Tidak. Saya ulangi sekali, hidup Kristen, kita rela kehilangan hak untuk kita dapat menjadi pembawa damai. Ayat 29. Takutlah kepada pedang karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Artinya apa? Kalau kita menuntut, maka kita akan memancing sebuah keributan. Nah, ini bukan hanya berlaku di bangsa dan negara, ini bukan hanya berlaku bagi persahabatan, tapi ini juga berlaku dalam keluarga. Kalau kita terus menuntut anak-anak kita, maka yang terjadi bukan kesempurnaan, tapi yang terjadi adalah kegeraman dan pedang. Artinya apa? Ada kekecewaan, ada pemberontakan, ada amarah, ada persoalan yang sebetulnya tidak perlu. Ada banyak cara untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam diri pasangan kita. Nah, hari ini itu akan kita bahas, tuntutan perlukah, iya kan? Nah, makanya ayat 29 bilang, takutlah kepada pedang karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang. Artinya apa? Kalau kita menuntut, ujung-ujungnya yang terjadi bukan perubahan, tetapi ketersinggungan, kekecewaan, amarah, kebencian, dan akhirnya mendatangkan pemberontakan dan persoalan serius dalam keluarga. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, jadi suami saya mau buat apa saja terserah, istri saya mau buat apa saja terserah, anak-anak saya mau buat apa saja terserah. Jangan putus asa gitu dulu dong. Iya kan? Kita lihat selanjutnya, Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. I learn to be content. Aku belajar untuk mencukupkan diri, untuk bersyukur dengan apa yang ada. Di balik tuntutan sebetulnya ada apa? Ada kekecewaan mendalam. Makanya bahasa yang disampaikan karena kekecewaan pasti akan menimbulkan sakit hati dan kepahitan. Nah, makanya Alkitab bilang, kukatakan ini, betul ada yang kudiskusikan, betul ada yang kukomunikasikan, betul ada yang kusampaikan, tetapi bukan karena apa? Karena kekecewaanku, bukan karena landasannya kekurangan sehingga aku menuntut, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya, belajar mencukupkan diri. Banyak persoalan dalam keluarga sebetulnya terjadi kenapa? Karena tidak bisa belajar untuk mencukupkan diri. Selalu menuntut lebih, selalu harus begini, harus begini. Akhirnya ada tuntutan-tuntutan yang mengakibatkan apa? Persoalan serius dalam keluarga. Kita lihat selanjutnya, ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi dengan lain kata, Paulus bilang, I know everything. Aku telah alami segala sesuatunya. Aku alami hal-hal yang dalam kelebihan, aku alami dalam hal-hal yang kekurangan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia, tidak ada yang kusembunyikan. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Saya pikir baik untuk kita baca bersama-sama. Saya di Yerusalem, jemaat sekalian di tempat masing-masing, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, dan kalau saya boleh wajibkan, setiap jemaat gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center yang kita sebut, this is our church, this is our home,
Yang kita sebut ini gereja kita, ini rumah kita. Setiap saudara minimal hafal Filipi 4 ayat 13 ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kau. Artinya apa? Setiap kali kau menghadapi masalah, setiap kali kau menghadapi persoalan, let this verse talk to your life. Biarkan ayat ini berbicara buat hidup saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Jangan jadi Kristen yang self-pity. Don't be a self-pity Christian. Jangan jadi orang Kristen yang, ya saya nggak sanggup, saya nggak kuat, saya nggak mampu, saya udah nggak tahan lagi. No. Setiap kali kau merasa setan berbisik kepadamu dan berkata sudah nggak tahan, sudah nggak sanggup, sudah nggak kuat, biarkan firman ini bicara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Nah, dalam pendahuluan saya mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, iya kan, karena kita sedang membahas tentang satu kata yang bernama menuntut. Perlukah? Saya percaya sebagian akan berkata, normal lah pendeta, namanya manusia kok. Kalau pasangan kita kurang ya kita harus tuntut dong, supaya kan tujuannya baik juga untuk meningkatkan dia kan, sehingga akhirnya rumah tangga kita menjadi lebih baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak mempersoalkan bahwa kekurangan harus diperbaiki. Tetapi yang saya persoalkan, apakah perlu kita harus menuntut? Memaksakan kehendak kita, kamu harus begini dong, kamu harus begini dong, kamu harus begini dong. Nah, berarti sekarang kita ada pada persoalan, kita sepakat dulu bahwa peningkatan itu harus. Sama-sama bilang sama saya, peningkatan itu harus. Sama-sama bilang sama saya, peningkatan itu harus. Hanya orang bodoh, hanya orang kepala batu, hanya orang yang mau hidupnya hancur, yang tidak mau mengalami peningkatan. Sama-sama bilang sama saya, peningkatan itu harus. Nah, peningkatan itu ada dua. Peningkatan yang dikerjakan oleh pribadi sendiri karena kesadaran, atau yang kedua, peningkatan yang terjadi karena dorongan orang sekitar karena cinta. Cuma itu. Peningkatan tidak bisa terjadi karena tekanan orang yang akibat iri. Karena akibat iri akan menimbulkan sikap yang jelek, saudara-saudara. Tetapi kalau dorongan karena cinta, iya kan? Nah, pertanyaannya, haruskah dengan cara menuntut? Nah, kita ngerti dulu kenapa saya nggak setuju dengan menuntut. Mungkin saudara berkata, wah pendeta ini aneh, gembala saya ini aneh. Masa gembala saya mau biarin aja anak saya begini? No. Saya sedang mempersoalkan bukan peningkatannya. Tadi kita udah sepakat, peningkatan itu harus. Sama-sama bilang sama saya, peningkatan itu harus. Amin. Yang sedang kita bahas sekarang adalah caranya. Nah, kenapa tuntutan bukan caranya? Nah, kita belajar dulu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya catat gini. Tuntut itu artinya menuntut. Satu, meminta dengan keras, setengah mengharuskan supaya dipenuhi pihak keluarga tanggung jawab atas keselamatan anak istri. Iya kan? Jadi dari awal tuntut bukan soal pengadilan, tuntut soal keluarga. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Menuntut yaitu apa? Tadi mengharuskan, meminta dengan keras, bahkan setengah mengharuskan supaya dipenuhi. Nah, ketika ada tuntutan, maka yang pasti ada tekanan. Nah, ini persoalan. Lihat selanjutnya. Tuntut juga bisa berarti menagih utang, menagih janji, ya kan? Janji istri atau komitmen bersama atau yang lain-lain, ya kan? 3. Tuntut juga berarti menggugat, yaitu untuk dijadikan perkara. Nah, ini dia, membawa atau mengadu ke pengadilan. Pihak yang dirugikan telah menjadi penipu itu, ya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak sedang bahas tuntut di pengadilan, ya kan? Tetapi tuntut dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus gini, kamu harus begini. Yang akhirnya menimbulkan tekanan, ya kan? Yang keempat, apa itu menuntut? Berusaha keras untuk mendapat hak atas sesuatu, atau hak atas orang itu, atau hak warisan orang tuanya. Nah, ini dia. Ada juga menuntut karena apa? Ini kan hak saya. Sebagai istri kamu harus tunduk dong sama suami. Kamu harus tunduk, kamu harus tunduk. Apakah istri setuju bahwa istri harus tunduk sama suami? Saya percaya setiap istri-istri Kristen tahu firman Tuhan itu. Tetapi sekarang persoalannya bukan tunduk atau tidak. Persoalan bagaimana menyampaikannya. Contoh ya, contoh. Saudara bawa minum, saudara kasih suami saudara, sayang, kamu pasti lelah. Ini
ada segelas teh manis segar. Mudah-mudahan dapat membuat kamu segar kembali. I love you dear. Saya mau tanya Pak, nyaman nggak Pak itu minum es teh manis yang dibuat istri dan disampaikan dengan cara seperti itu? Bukan cuma di leher Pak, sampai jempol kaki rasanya. Segernya bukan cuma di leher Pak, sampai jempol kaki Pak. Kenapa? Karena cara penyampaian itu, waduh, itu lebih sedap dari sambal lado itu, yang terasa pedas. Sambalnya sambal lado, terasa pedas. Aduh, orang sekarang nih kebanyakan main-main dub smash, makanya jadi aneh-aneh. Aku meriang, merindukan kasih sayang. Aku meriang. Kalau orang Kristen nyanyinya, karena jamahan Roh Kudus atas aku. Aduh, parah saudara-saudara, ya kan? Itu bisa meriang itu. Meriang bukan karena merindukan kasih sayang, karena sukacita diberikan minum oleh istri yang luar biasa, ya kan? Nah, tetapi sama, suami pulang kantor capek, istri buatin teh manis, sama, cuman cara penyampaian keliru. Istri langsung kasih suaminya, bilang, nih minum nih biar lu nggak cepat mati. Wih, dibuang sama suaminya. Kenapa? Seringkali yang dipersoalkan bukan esensinya, tapi cara penyampaiannya juga penting. Makanya tadi kita belajar nuntut itu, ya kan? Yang keempat, berusaha keras untuk mendapat hak atas warisan orang tua. 5, berusaha atau berdaya upaya mencapai, mendapat dan sebagainya, suatu tujuan dan sebagainya, ya kan? Jadi intinya di dalam tuntutan ada pemaksaan kehendak. Dalam tuntutan ada ketidakpedulian dengan perasaan orang sekitar. Pokoknya yang saya mau harus terjadi, ya kan? Dalam bahasa Ibrani dibilang imani rotsa verosa. Kalau saya mau, pokoknya saya harus mau, ya kan? Imani rotsa, ani rotsa. Imani rotse, ani rotse. Pokoknya kalau saya mau, harus saya dapatkan. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari di sini. Dapat kita ambil kesimpulan. Berarti dalam tuntutan ada 4 hal. 1, ada pemaksaan kehendak. Kadangkala kita bersembunyi di balik istilah-istilah yang kelihatannya asik. Ini kan untuk kebaikan istri saya juga. Ini kan untuk kebaikan suami saya juga. Ini kan untuk kebaikan keluarga kita juga. Tapi sebetulnya di dalamnya ada pemaksaan kehendak. Saya maunya begini, ya kan? Jadi bukan lagi untuk kebaikan bersama, bukan lagi untuk kenikmatan bersama, bukan lagi untuk kemajuan bersama, bukan lagi untuk kebahagiaan bersama, tapi pokoknya saya maunya begini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam rumah tangga selalu harus ada kerelaan. Sama-sama bilang sama saya, kerelaan. Pemaksaan kehendak selalu menciptakan persoalan-persoalan baru dalam keluarga. Nah, tetapi kerelaan justru mendatangkan sukacita dan kebahagiaan tersendiri. Jadi ingat, yang pertama bahwa kenapa tidak perlu ada tuntutan? Karena yang pertama, dalam tuntutan ada pemaksaan kehendak. Dan di dalam pemaksaan kehendak ada kekecewaan, ada kepahitan, ada sakit hati. Nah, ini yang harus kita sadari. Yang kedua, ingat ya, pemaksaan kehendak adalah sesuatu yang sangat keliru di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga harus dibangun pada basicnya, yaitu kerelaan. Sama-sama bilang sama saya, kerelaan. Sama-sama bilang sama saya, kerelaan. Bukan pemaksaan kehendak. Amin. Ya kan, yang kedua. Nah, kenapa tuntutan ini tidak perlu sebetulnya dalam keluarga? Karena ada penekanan yang bersifat jatuhnya perasaan harga diri pasangan, sehingga menimbulkan perasaan tidak dihargai. Jadi gini, Pak, boleh nggak saya ngomong jujur sama Bapak? Tanpa Bapak sadari, kalau Bapak mulai menuntut istri Bapak, istri mulai merasa ada jatuh perasaan harga dirinya. Kenapa? Dia merasa, oke, saya ada kurangnya, tapi kan boleh in a nice way gitu, dengan jalan yang lebih baik. Kenapa harus dengan kekerasan? Kenapa harus dengan pemaksaan kehendak? Sehingga dia merasa, saya tuh bukan siapa-siapa. Bu, boleh nggak Bu? Saya ngomong dari hati saya yang terdalam. Kalau ibu mulai ngerasa gitu bahwa
Ya suami saya harus begini. Tanpa disadari, permintaan yang sama engkau bisa sampaikan dengan cara yang sangat memberkati dan membawa damai. Sebab kalau tidak, itu akan menimbulkan kepahitan dan jatuhnya harga diri. Suami ngerasa, nih istri saya nggak pernah menghargai saya. Sehingga akhirnya keributan terjadi. Dan jangan bersembunyi, oh suami saya nggak mau ditegur, oh istri saya nggak mau ditegur. Bukan soal itu. Tapi cara penyampaiannya yang menimbulkan seorang itu merasa tidak dihargai. Anak-anakmu mulai merasa tidak dihargai. Padahal engkau berkata, loh kan saya maksudnya baik pendeta, supaya dia lebih maju, supaya masa depannya lebih hebat. Loh, cara yang baik itu akan mendatangkan hasil yang baik. Jadi meskipun alasannya baik, tapi kalau caranya salah, tetap salah. Karena bukan hanya ada pemaksaan kehendak, tapi ada penekanan yang bersifat jatuhnya perasaan harga diri pasangan, sehingga menimbulkan tidak dihargai. Nah, kalau anak-anak udah merasa nggak dihargai, kalau suami udah merasa nggak dihargai, kalau istri sudah merasa nggak dihargai, kan rusak rumah tangga itu. Padahal kebahagiaan keluarga terjadi ketika masing-masing merasa dihargai dan dijadikan spesial oleh pasangan. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang ketiga, dalam tuntutan ada ketidakpedulian dan ketidakmengertian tentang persoalan, perasaan, dan kesulitan pasangan. Contoh misalnya, suami sudah merokok, sudah menuntut dia untuk tidak merokok. Sekarang sudah tanya sama saya, pendeta tapi kan ini soal rokok, boleh dong saya tegur dia? Setuju. Tetapi sekarang pertanyaannya, saya bisa mengerti nggak perasaan suami di balik itu? Mungkin dia juga pengen berhenti merokok. Mungkin dia juga lagi stres, mungkin dia juga ada masalah. Nah, diskusi yang mantap, komunikasi yang terbuka, perhatian yang tulus, jauh lebih penting daripada tuntutan-tuntutan yang menyakitkan. Semua orang, suami kah, istri kah, anak-anak kah, pasti akan merasa tidak berharga, pasti akan merasa tidak diperdulikan, pasti akan merasa tidak diperhatikan ketika engkau mulai menuntut. Karena di balik tuntutan, tadi saya bilang, ada ketidakpedulian dan ketidakmengertian tentang persoalan, perasaan, dan kesulitan pasangan kita. Yang keempat saya pelajari, mengapa tuntutan tidak perlu? Karena dalam tuntutan ada pancingan terhadap perasaan kecewa dan sakit hati. Hello, iblis paling senang memakai tuntutan-tuntutan yang menyakitkan untuk mendatangkan apa? Kecewa dan sakit hati. Dan kalau sudah ada kecewa, ada sakit hati, wah, saudaraku, ini jadi sulit. Kenapa? Karena suami ngomong apapun, kalau nanggepinnya udah sakit hati, nanggepinnya sudah kecewa, maka semuanya terasa negatif. Semuanya terasa tidak ada yang positif. Semuanya tidak ada yang terasa indah gitu. Kenapa? Karena dasarnya sudah kecewa, dasarnya sudah sakit hati, dasarnya sudah ada luka. Ini kan gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti hari ini saya mau ingatkan buat saudara, meningkatkan itu perlu. Mendatangkan kemajuan itu perlu. Tetapi jangan biarkan tuntutan dan luka hati membelenggu dalam hidup pasangan kita. Karena kalau ada tuntutan, ada kecewa, ada luka hati, maka segala sesuatunya menjadi buruk. Tetapi kalau ada damai, ada ketentraman, ada rasa dihargai, maka yang datang adalah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kesimpulannya berarti saya catat begini. Tuntutan sebetulnya tidak diperlukan dalam keluarga. Sama-sama bilang sama saya tidak diperlukan. Siapa yang setuju angkat tangan? Ya, saya pikir semua setuju. Ini yang nggak mau angkat tangan, yang muka penuntut nih, ya kan? Ulang. Siapa yang setuju sama saya bahwa tuntutan tidak diperlukan dalam keluarga? Ulang. Yang setuju boleh angkat tangan ya. Yang setuju boleh angkat tangan. Saya ngomong sekarang, jangan angkat tangan dulu. Sabar dulu, oke ya. Kalau setuju angkat tangan. Nah, gini. Siapa yang setuju sama saya bahwa tuntutan tidak diperlukan dalam keluarga? Yang setuju angkat tangan. Amin. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi kita sepakat ya. Tuntutan tidak diperlukan dalam keluarga karena hanya menciptakan hal-hal yang kurang atau tidak membangun sama sekali. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tuntutan. No, bisa lebih baik dari itu. Sama-sama bilang sama saya, tuntutan hanya menciptakan hal-hal yang tidak membangun dalam keluarga. Amin. Oke, suami istri sekarang tatap-tatapan. Iya. Suami istri tatap-tatapan. Oke, suami lihat istri lihat suami. Ya ampun Pak, mentang-mentang saya di Yerusalem,
nggak mau mengalihkan mata saya mengalihkan mata saudara dari saya. Gini. Oke. Suami istri lihat-lihatan. Ini penting nih, ini penting. Oke. Suami istri lihat-lihatan, sama-sama bilang gini. Tuntutan hanya menciptakan hal-hal yang tidak membangun dalam keluarga. Amin. Jadi ingat ya, istri bilang sama suami, Pak, tuntutan kan hanya menciptakan hal-hal yang tidak membangun dalam keluarga. Suami juga gitu, mah. Tuntutan kan hanya menciptakan hal-hal yang tidak membangun dalam keluarga. Amin. Kalau itu kita pahami dengan baik, maka kita mulai masuk pada poin yang sangat penting dalam keluarga. Nah, kalau begitu, pertanyaannya sederhana. Apakah kita harus terima nasib saja? Ya udah, kalau saya rasa apa yang mau terjadilah. Ya kalau istri saya begitu ya begitulah. Suami saya begitu ya terserahlah, mau apa dia terserah. Loh, itu namanya udah pemaksaan, saudara, karena kekecewaan, sudah kepahitan itu ya kan. Sudahlah, paksain dia mau apalah terserah. Nah, nggak gitu. Jelas. Saya catat di sini tidak. Sama-sama bilang sama saya tidak. Namun kita harus mengantisipasi dengan baik di masa pacaran. Jadi masa pacaran sudah lihat nih, makanya selalu saya bilang, jangan langsung seneng jadian, Dok, langsung oke, siap-siap tuh nikah ya, umur saya udah segini. Wah, ini parah. Jadi saya pelajari gini, jelas tidak, namun harus kita antisipasi dengan baik di masa pacaran, bukan sebagai membangun romantisme. Hello adik-adik muda, hello yang masih jomblo, setengah jomblo, yang jomblo sudah berpengharapan, yang jomblo belum berpengharapan. Gembala aneh-aneh aja, masa ada jomblo berpengharapan, ada jomblo tidak berpengharapan. Artinya gini, kalau ada yang di-share ya kan, lagi ada yang dia taksir, nah itu namanya jomblo berpengharapan. Kalau dia yang ditaksir belum ada, yang naksir dia juga belum ada, ya kan, masih dalam proses pencarian, seperti nggak ada wifi terus nyari wifi gitu. Kalau wifi-nya ada ya kan berarti tinggal minta passwordnya aja kan. Mas ada passwordnya. Itu namanya jomblo berpengharapan. Waduh, nggak ada wifi, tapi ini ada wifi nih, tinggal minta password. Nah, itu namanya jomblo berpengharapan. Kalau tidak berpengharapan, dia kosong. Saudara gue kasih dalam Tuhan, ingat nih, masa pacaran bukan hanya masa membangun romantisme, namun sebagai masa di mana kita saling mengenal dengan terbuka, namun tetap menghindari sex before marriage. Jadi jangan karena kita mengenal lebih dalam sampai akhirnya ya kita mesti kenal segala sesuatu termasuk soal seks. Wah, ini bahaya, saudara-saudara. Kita ngancurin masa pacaran kita kalau begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa adanya tuntutan terhadap pasangan? Ya kan? Loh, kalau memang tuntutan sesuatu yang bukan atau tidak membangun dalam rumah tangga, kenapa dong timbulnya tuntutan, pendeta? Satu, tuntutan bukan karena pasangan kita ada kekurangan. Karena pada dasarnya kita harus mengerti juga, bukan cuma pasangan kita ada kekurangan, kitanya juga ada kekurangan. Tetapi yang saya catat di sini, mengapa ada yang tuntutan terhadap pasangan? Satu, tingginya sifat ego. Orang yang sifat egonya tinggi selalu akan cenderung pasti menuntut. Karena sifat ego membuat kita nggak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sifat ego akhirnya membuat kita berontak dengan kenyataan bahwa ada kekurangan, dan kita nggak bisa melihat kekurangan diri kita. Orang egois selalu melihat orang lain salah. Jadi kalau kita terus menuntut, seringkali bukan pasangan kita yang perlu berubah. Sorry ya, saya jujur. Bu, boleh nggak Bu? Ibu buang sifat egois Ibu. Pak, boleh nggak Pak? Buang sifat egois Bapak. Ya tapi istri, stop tapi dulu. Lihat dulu, ngaca dulu bos. Ngaca dulu. Bukankah kita ada kekurangan juga? Nah, kita kan juga nggak suka dituntut. Nah, Alkitab kan bilang sederhana, apa yang kamu tidak suka orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat. Apa yang kamu tahu orang lain suka, apa yang kamu ingin orang lain perbuat, itulah yang perbuat kepada orang lain. Kan sesederhana itu. Jadi ingat, mengapa adanya tuntutan bukan karena kekurangan pasangan, tapi tingginya sifat ego kita. Dua, karena memiliki jiwa kekanak-kanakan. Pokoknya gini, jika saya mau pokoknya harus. Semua anak-anak kan biasa. Kalau dia pengen sesuatu nggak dapat, either dia guling-guling, either dia duduk di lantai terus goyang-goyang kakinya, nggak mau, mama jahat. Oke. Sama pukul anak saudara, no. Normal, itu yang saya bilang tadi. Dalam bahasa Ibrani dikenal im ani rotsa, ani rotsa. Im ani rotse, imani rotse, ve rotse. Pokoknya kalau saya mau harus jadi. Pokoknya kalau saya ingin harus dapat.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Ada banyak orang KTP-nya udah seumur hidup, tapi kelakuannya masih gitu. Imani rotse, ani rotse. Pokoknya kalau saya mau harus jadi. Nggak bisa. Kalau saya mau harus jadi. Nggak bisa, saudara-saudara. Boleh nggak kita berubah? Boleh nggak sekarang kita berubah? Lalu kita mulai dalam hati kita sederhana. Tuhan, yang saya mau bisa saja nggak terjadi. Tapi yang Yesus mau, itu yang harus terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan, dia beri buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, mengapa ada tuntutan terhadap pasangan? Karena tidak mampu menghargai perbedaan yang ada di antara pasangan. Jadi bukan hanya karena kekurangan. Seringkali juga persoalan bukan karena kekurangan, tapi seringkali juga persoalan hanya karena perbedaan. Tapi kita nggak mau terima. Kita paksa pasangan kita bisa berbuat persis seperti yang kita harapkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah tangga yang dibangun pada pemaksaan adalah rumah tangga yang sedang menuju pada ketawaran dan kehancurannya. Selanjutnya, apakah untuk setiap keinginan dan harapan harus diwujudkan dengan tuntutan? Nah, ini dia. Mungkin kita ada harapan terhadap pasangan kita. Jadi saya nggak boleh berharap pada buat pasangan saya. Bukan. Ya kan? Jadi saya nggak boleh punya keinginan terhadap pasangan saya. Bukan. Yang tidak boleh bukan keinginan dan harapan. Yang tidak boleh adalah tuntutan. Sama-sama bilang sama saya, yang tidak boleh adalah tuntutan. Amin. Ya kan? Nah, makanya saya dengan keras bilang, apakah untuk setiap keinginan dan harapan harus diwujudkan dengan tuntutan? Tidak. Ya kan? Nah, bagaimana mewujudkan keinginan dan harapan pribadi kita? Ya kan? Kan boleh dong, misalnya sederhana. Ada suami yang ingin istrinya rambutnya pendek. Ada suami yang ingin istrinya rambutnya lebih panjang. Ada suami yang ingin kalau istri marah sama anak lebih hati-hati. Nah, kemudian kalau ada tuntutan, ujung-ujungnya kemarahan kan? Ya kamu harus gini. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kamu potong rambut harus pendek. Istri senang hati membuat apapun untuk suaminya bahagia. Tapi kalau omongan seperti itu, dia pergi ke salon, tapi dalam hatinya apa? Saya seperti babunya apa? Saya seperti maidnya apa? Saya seperti pembantunya apa? Mbok kalau dia pengen rambut pendek ya ngomong baik-baik ini. Dia paksa saya begitu. Jangan-jangan dulu mantannya rambutnya pendek kali. Saudara gue kasih dalam tuh, akhirnya pikiran jadi aneh-aneh. Kenapa? Bukan penyampaiannya. Wah pendeta, istri saya nih, saya cuma butuh, saya senang kalau lihat istri rambut pendek. Itu susah benar, kita sampai berkelahi. Berkelainya bukan karena kondisinya, tapi berkelainya karena cara penyampaiannya. Nah, makanya saya catat di sini bagaimana mewujudkan keinginan dan harapan pribadi. 1, miliki konsep yang jelas dulu bahwa yang perlu selalu dijalankan dalam keluarga ialah yang terbaik bagi bersama. Jadi bukan apa yang saya mau, tapi apa yang baik buat kita, kan gitu. Ya kan? Nah, ketika konsep kita jelas, maka kita bisa maju pada langkah-langkah selanjutnya yang lebih baik. Yang kedua, biasakan mengerti keberadaan pasangan, lalu sharingkan dalam damai dan sukacita. Ini yang saya bilang, komunikasikan. Boleh dong suami kepingin apa gitu, tetapi ingat dulu nomor satunya dulu. Jadi ada 2 cuman. Nah, nomor satunya adalah miliki konsep yang jelas. Yang harus terjadi dalam keluarga kita bukan apa yang saya mau, tapi apa yang baik buat kita, apa yang Tuhan inginkan buat keluarga kita. Nah, yang kedua baru biasakan mengerti keberadaan pasangan, ya kan? Apa kekurangannya, apa kelemahannya, apa yang saya mau. Lalu kita coba sharingkan, tetapi dengan tetap mengingat nomor 1, bahwa di end of the day yang terjadi bukan apa yang saya mau, tapi apa yang terbaik buat keluarga kita. Itu kan penting. Nah, pertanyaannya, ya itu kan podo wae lah pendeta. Mau namanya sharing, mau namanya tuntutan, itu kan podo lah pendeta. Cocok nggak ya Manado ngomong podo? Kayaknya lidahnya belum gigit, saudara, ya kan? Nah, saya catat di sini, apa beda sharing dengan tuntutan? 1, sharing itu untuk mencari kata sepakat. Sementara menuntut itu mendapat yang saya mau. Ingat nggak? Jadi sharing itu untuk mencapai kata sepakat. Kalaupun yang terjadi seperti saya mau, maka pasangan saya tidak merasa dirugikan, anak saya tidak merasa dilukai, suami saya tidak merasa disakiti, istri saya tidak merasa seperti terbuang gitu. Kenapa? Karena sharing itu untuk mencari kata sepakat. Jadi tujuannya apa yang sepakat buat kita? Gimana cara supaya kita sepakat? Nah, itu sharing. Tetapi menuntut itu pokoknya apa yang saya mau itu yang harus terjadi. Nah, saudaraku, tahu nggak Pak? Sekarang Bapak bisa sadarkan, Bu,
sekarang ibu bisa sadarkan bahwa keributan dalam keluarga sering kali terjadi bukan karena kekurangan istri, bukan karena kekurangan suami, tapi karena kita sulit membedakan kapan kita sharing, kapan kita menuntut. Kita selalu pengen apa yang saya mau harus terjadi, tetapi kita lupa apa yang kita sepakati itu yang lebih baik. Yang kedua, sharing itu dasarnya adalah kebaikan bersama, tetapi menuntut itu dasarnya adalah kepentingan saya. Jadi sharing itu adalah untuk kebaikan bersama, tetapi menuntut itu untuk apa? Yang saya mau, yang saya anggap penting, itu yang harus terjadi. Yang ketiga, sharing itu milik orang yang saling mencintai. Menuntut itu milik orang yang merasa disakiti atau merasa dikurangi atau merasa kurang gitu. Ya kan? Karena saya merasa kurang, saya harus menuntut. Buruh merasa kurang, menuntut majikan. Tetapi sharing itu dari orang yang saling mencintai. Karena itu selalu saya bilang, ketika suami sudah mulai menuntut istri, istri mulai menuntut suami tanpa dia sadari, dia sudah merasa kurang. Dia sudah tidak lagi merasa saling mencintai. Cinta mulai tawar. Karena itu tidak ada sharing lagi. Ya, habis kalau kita sharing juga kita ribut pendeta. Nah itu dia. Ketika engkau sharing dan ribut, berarti saudara perlu seorang rohani yang membimbing saudara supaya rumah tangga saudara kembali pada cinta yang luar biasa, sehingga segala sesuatu dapat di-sharingkan dengan baik. Selanjutnya, yang keempat saya pelajari, sharing itu bernuansa sukacita, sementara menuntut itu nuansanya adalah ketegangan. Jadi sharing itu tidak akan berakhir dengan ribut. Boleh nggak mah gini? Ya tapi Pak kan gini. Ya gimana kalau gini? Nah ya kan. Jadi karena apa? Dasarnya adalah kepentingan bersama, saling mencintai untuk kemajuan bersama. Modalnya adalah sukacita. Sementara kalau tuntutan yang adalah ketegangan. Jadi kalau lihat kekurangan pasangan, lihat ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki dalam rumah tangga, boleh nggak kita sharing? Karena sharing akan mendatangkan kemajuan. Tuntutan hanya akan mendatangkan kepahitan. Yang setuju sama saya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, sharing akan mendatangkan kemajuan. Sekali lagi sama-sama, yang lebih mantap, sharing akan mendatangkan kemajuan. Sama-sama bilang sama saya, tuntutan hanya berakibat kepahitan. Amin. Jadi sekarang sudah lihat kan, sharing ujung-ujungnya membawa pada kemajuan. Sementara yang namanya tuntutan hanya membawa pada kepahitan, ya kan? Selanjutnya, jika ada keinginan yang belum terpenuhi, misalnya gini, ada suami yang pengen sesuatu dari istrinya atau istri pengen sesuatu dari suaminya dan belum terpenuhi, apa yang harus dia buat? Yang pertama, doa dulu. Minta sama Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Doa orang benar besar kuasanya. Apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Nggak ada yang susah kok. Dalam Amsal dikatakan hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saya Tuhan mau. Wah suami saya keras pendeta. Wah istri saya keras. No. Doa. Dalam doa ada mujizat. Yang kedua, tanyakan diri sendiri. Hal yang saya harapkan ini perlu nggak untuk kebahagiaan keluarga kita? Apa karena saya egois? Apa karena ini mau saya sendiri? Itu dulu. Karena setelah kita doa dan sambil kita berdoa, kalau kita belum dapat, kita tanya dulu, ini untuk kepentingan saya atau kepentingan kita bersama, kan gitu. Baru yang ketiga, pikirkanlah perasaan pasangan saya. Sambil juga mempertanyakan apa yang sudah saya berikan kepada pasangan saya sehingga saya bisa memohon kepada pasangan saya. Artinya gini, saya udah buat apa? Jangan terus membanggakan, saya udah buat ini, saya udah buat ini, saya udah buat ini. Tetapi masih banyak hal yang belum kita buat. Jadi jangan gini, kita menuntut, makanya Alkitab bilang kan, balok di matamu itu tidak bisa kau lihat, tapi sebenang selumbar saja di mata orang lain kita langsung dapat melihatnya. Makanya ada istilah, gajah di pelupuk mata tak lihat, semut di seberang lautan dapat kita lihat. Nah ini dia. Jadi kita juga harus berkaca diri dulu dong gitu ya kan. Selanjutnya, carilah saat, waktu, dan bahasa yang tepat untuk sharingkan bersama. Ya kan, setelah kita udah dapat jawaban-jawaban dari semua, ingat waktu yang tepat, lalu ingat saat yang tepat, cara yang tepat, dan saat yang tepat, bahasa yang tepat untuk kita sharingkan bersama. Ingat, jangan menuntut. Setuju? Haleluya. Nah, selanjutnya, kita harus belajar dari Yesus. Sekarang pertanyaan, murid-murid kurang gak sih? Waduh, kurang banget. Tapi Yesus nuntut gak? Ini yang luar biasa. Yesus mengajar, Yesus mengisi, Yesus sharing, Yesus kasih apa? Perumpamaan luar biasa, saudara-saudara. Dia bukan kasih tuntutan, perumpamaan.
Di balik perumpamaan itu ada pesan-pesan yang luar biasa, sharing yang dahsyat, ya kan? Makanya satu, belajar dari Yesus. Yesus tidak pernah menuntut, namun memberi visi yang jelas, kemudian memahami, membantu kita dalam segala kelemahan, bahkan mengajar melalui perumpamaan-perumpamaan sederhana, sehingga yang tidak mengerti jadi mengerti, yang lemah jadi kuat, yang tidak sanggup menjadi sanggup. Selanjutnya yang kedua, bahkan ketika Petrus gagal dan kembali menangkap ikan, dia sharing dalam kebijaksanaannya. Adakah barang lauk di antaramu? Lalu dia siapkan. Baru setelah semuanya baru dia tanya, Simon Bar-Jona, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi? Oh, luar biasa, saudara-saudara. Ingat, banyak masalah dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kita terlalu banyak nuntut. Boleh nggak mulai hari ini? Bukan menuntut, tapi banyak doa, banyak sharing, banyak tabur sukacita dan kebijaksanaan dalam keluarga. Makanya kesimpulan saya, orang bijaksana menguatkan dan membantu orang lain dalam kelemahannya, sementara orang egois dan kekanak-kanakan akan selalu menuntut. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan dari hati saya yang terdalam, dari Yerusalem ini, saya mau bicara buat setiap jemaat sekalian. Saya rindu melihat gereja kita dipenuhi oleh orang-orang yang membangun keluarganya dalam kebahagiaan. Kita ingat senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan kepada keluarga. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita mulai buang. Minimal kita kurangi tuntutan-tuntutan, sedapat mungkin kita buang. Lalu kita bangun sharing bersama, kita bangun sukacita bersama, kita bangun damai bersama dalam keluarga kita. Setiap hal bisa dibicarakan, segala kekurangan dapat terselesaikan, asal kita mau sharing bersama dalam hikmat dan damai sejahtera Tuhan Yesus. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anakmu manusia biasa, ada kekurangannya. Suamimu manusia biasa, ada kekurangannya. Istrimu manusia biasa dan ada kekurangannya. Tuntutan hanya mengakibatkan kepahitan dan kekecewaan. Tetapi hikmat Tuhan dan kebijaksanaan dari sorga akan menuntun pada jalan keluar dan kemenangan serta kemajuan yang luar biasa. Ketika setiap kepala tertunduk, setiap mata terpejam, setiap hati terangkat, sambil musik mainkan pujian bagi Tuhan, biarlah kita siapkan hati kita untuk menjadi orang-orang yang berubah. Stop dengan keegoisan dan sifat kekanak-kanakanmu itu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau seorang yang selalu menuntut dan akhirnya kau kecewa, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau orang yang sudah putus asa dan bilang, saya udah gak tahu lagi caranya gimana nasihatin suami saya dan istri saya. Kita masih bisa berdoa, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, tidak ada masalah yang terlalu sukar kalau kita mau bawa dalam doa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, suami saya terus menuntut saya, hati saya luka sekali, saya merasa tidak dihargai, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, istri saya menuntut saya, orang tua saya menuntut saya, dan kadang-kadang saya pikir saya mau mati aja, bunuh diri, saya gak sanggup ngadepin semuanya. Taruh tangan kananmu di dada. Alkitab bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Engkau bisa sanggup, engkau masih sanggup, dan engkau bisa menang atas segala sesuatunya. Dari Yerusalem tanah perjanjian ini saya mau berdoa buat saudara. Di hari Minggu yang penuh dengan mujizat dan kemenangan, saya percaya di mana Yesus diberitakan, kuasanya ada untuk menyatakan mujizat yang sempurna. Jika itu yang kau yakini, taruh juga tangan kananmu di dada. Siapapun saudara yang hari ini merasa gak berharga, merasa tidak dipedulikan, merasa bukan siapa-siapa, dan merasa gak sanggup apa-apa, saya hanya a failure pendeta, saya seorang yang gagal, taruh tangan kanan sudah di dada. Ini hari yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita menerima berkat dan anugerahnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Nah, setiap sudah ini doakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada. Sambil kepala tertunduk, angkat hati di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, terima anugerah Tuhan. Dari Yerusalem saya mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat untuk setiap jemaat sekalian dalam pergumulan, masalah, tantangan, dan persoalan kehidupannya. Secara khusus untuk keluarga-keluarga yang sedang luka hati karena berbagai tuntutan-tuntutan. Hamba berdoa buat setiap suami yang suka menuntut. Hamba berdoa buat setiap suami yang selalu merasa tertuntut. Hamba berdoa untuk setiap istri yang selalu menuntut. Hamba berdoa untuk setiap istri yang merasa tertuntut. Hamba berdoa untuk orang tua yang selalu menuntut anak-anaknya. Dan hamba juga berdoa untuk anak-anak yang selalu merasa terluka akibat tuntutan-tuntutan sehingga merasa gak berharga hidupnya. Hamba berdoa dari Yerusalem tanah perjanjian di hari Minggu yang penuh mujizat ini di dalam nama Yesus. Jamah setiap pribadi, anugerahmu, kasihmu, berkatmu luar biasa atas mereka. Dan hamba ucapkan berkat sehingga mereka boleh mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang penuh dengan mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Rumah tangga penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan damai sejahtera. Mereka mampu sharing secara dewasa dalam cinta dan juga dalam semangat kasih Kristus yang sempurna. Hamba ucapkan berkat untuk setiap rumah tangga, bahkan adik-adik muda, sehingga kalau mereka pacaran, mereka tidak pacaran secara keliru. Mereka yang belum dapat pasangan teman hidup, mereka dapat pasangan teman hidup yang benar. Di masa muda mereka penuh anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga ucapkan berkat untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang menantikan mujizat Tuhan, karena ekonomi, karena rindu mendapatkan anak, karena rumah, pekerjaan apapun. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga rumah tangga mereka bukan hanya bahagia tapi juga diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Saudaraku, engkau sudah berdoa, dan di dalam doa ada kemenangan. Ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung. Kau pasti menang. Haleluya. Firman Tuhan berkata, disampaikan firman disembuhkan yang sakit. Hari ini juga adalah hari mujizat untuk kesembuhan. Firman Tuhan berkata, orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Sambil saya berdoa buat yang sakit dari Yerusalem tanah perjanjian ini, setiap saudara letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama-Mu, Tuhan hadir. Firman-Mu berkata, orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit disembuhkan. Firman-Mu berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan. Itu sebabnya hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus, kesembuhan boleh terjadi. Bapak lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Kami taruh tangan kanan di dada atau di bagian tubuh kami yang sakit, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami imani janji-janji Tuhan. Karena itu kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak sakit penyakit dan segala serangan-serangan kegelapan di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit keluar. Engkau tidak berkuasa tubuh kami, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Pada darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi, karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan sama saya, oleh bilur Yesus saya sembuh. Semua yang sakit sama-sama katakan saya, oleh bilur Yesus saya sembuh. Sekali lagi sama-sama bilang, oleh bilur Yesus saya sembuh. Firman Tuhan katakan, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Apa saja yang kau ucapkan, jika kau tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap mereka, sehingga jemaat sekalian menerima anugerah Tuhan, sehingga setiap kami boleh terus terbangunkan iman kami untuk berjalan terus dalam anugerah dan kuasa Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya.